Oke, kita masuk ke materi tentang penentuan perubahan entalpi reaksi atau delta H. Dalam menentukan delta H akan ada 3 atau 4 pokok yang kita pelajari, yaitu tentang entalpi pembentukan ya, berdasarkan entalpi pembentukan atau delta HF, kemudian mencari delta H berdasarkan hukum Hess, berdasarkan energi ikat, dan berdasarkan kalorimeter. Nah, di sini sudah ada ya bahwasanya untuk mencari delta H, kalau di soal itu diketahui delta HF atau delta H pembentukan, maka delta H sama dengan delta H produk dikurangi delta H reaksi. Produk itu berada di sebelah kanan panas, sedangkan reaksi itu kan kiri. Untuk lebih memudahkannya, mencari delta H yaitu kanan dikurangi dengan kiri. Ini tujuannya untuk membedakan antara delta H yang diketahui delta HF dengan yang diketahui energi ikat. Kalau energi ikat itu adalah delta H yang sebelah kiri dikurangi delta H yang sebelah kanan. Nah, sedangkan untuk hukum Hess, perhitungan energinya dari tahap reaksi seperti itu. Dan untuk kalorimeter, T sama dengan MC delta T, sedangkan delta H-nya itu adalah negatif K per mol. Kita masuk ke yang pertama, yaitu penentuan perubahan entalpi delta H berdasarkan entalpi pembentukan standar atau delta HF. Tadi di atas disebutkan bahwasanya untuk mencari delta H itu, jika diketahui delta HF adalah delta H produk dikurangi delta H reaktan. Kemudian di sini ada satu contoh soal. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Ada dua reaksi ya, yaitu yang pertama yang di atas seperti ini, yang delta H-nya negatif 1600-an. Yang kedua ada persamaan reaksi dengan delta H-nya itu negatif 822 kJ. Reaksi antara besi 3 oksida dan logam aluminium menghasilkan lelehan besi dan aluminium oksida. Jika massa besi yang terbentuk itu 280 gram, kalor yang dilepaskan itu berapa kilojoule dengan ARFE-nya 56. Nah, di soal terdapat dua reaksi ya. Delta HF-nya kita sudah dapatkan bahwasanya delta HF untuk yang Al2O3 itu sama dengan negatif 1670, sedangkan untuk delta HF-nya Fe2O3 itu sama dengan negatif 822 kJ. Oke, jika kita sudah menuliskan delta HF masing-masing senyawa, langkah selanjutnya adalah kita baca dulu narasi soalnya ya. Reaksi antara besi 3 oksida berarti Fe2O3 dengan aluminium yaitu Al menghasilkan lelehan besi, berarti Fe ditambahkan aluminium oksida itu adalah Al2O3. Kemudian kita setarakan koefisiennya, Al-nya ada 2, kemudian Fe-nya pun juga ada 2, kemudian Al2O3-nya koefisiennya 1. Nah, jika sudah mendapatkan persamaan reaksi seperti ini, kita bisa melanjutkan ke rumus yang tadi. Delta H reaksinya itu adalah delta H F-nya si produk dikurangi delta HF-nya si reaktan ya. Nah, produknya tadi siapa? Produknya itu adalah Fe dan Al2O3. Tetapi kan di sini untuk Fe dia itu tidak memiliki delta H pembentukan, berarti harganya itu adalah 0. Berarti cukup kita gunakan yang delta HF-nya Al2O3 saja. Al2O3 tadi adalah negatif 1670 dikurangi dalam kurung Fe2O3 ditambah Al. Nah, Al-nya pun juga tidak memiliki delta H pembentukan, berarti cukup Fe2O3 saja, yaitu sebesar negatif 822 kJ, sehingga didapatkan delta H reaksinya itu adalah 1670 ditambah dengan 822 sama dengan negatif 848 kJ ya. Sehingga kalau mau dituliskan secara lengkap, persamaan reaksinya itu adalah Fe2O3 ditambah dengan 2Al menjadi 2Fe
ditambah Al2O3 dengan delta H sama dengan 848 kilojoule ya. Nah, simbol negatif di sini ya, simbol negatif di jawaban itu menunjukkan kalor yang dilepaskan ya, berarti tidak perlu menambahkan negatif di jawaban, sehingga jawaban untuk soal nomor contoh soal ini adalah yang A. Menentukan delta H selanjutnya berdasarkan energi ikat. Ini adalah kebalikannya dari yang diketahui delta HF ya. Kalau untuk yang energi ikat itu adalah delta H-nya sama dengan jumlah dari energi ikatan putus dikurangi jumlah energi ikatan yang terbentuk, atau mudahnya itu adalah yang sebelah kiri dikurangi sebelah kanan panah ya. Reaktan dikurangi dengan produknya. Jadi kebalikannya dengan delta HF. Nah, di sini ada contoh soal diketahui data energi ikat rata-rata sebagai berikut ya. Jadi ada ikatan antara O dengan O, kemudian C dengan H, C dengan O dan sebagainya. Pertanyaannya adalah reaksi oksidasi 11 gram asetaldehid menjadi asam asetat menurut reaksi berikut menghasilkan kalor sebesar berapa? Untuk menjawab soal ini kalian harus membuka dulu ikatan-ikatan yang berada pada persamaan reaksi ya. Di situ kan tertulis C2H4O ditambah setengah O2 menjadi CH3COOH. Nah, dari persamaan ini kalian buka ikatan-ikatannya ya. Jadi kalau misalnya C2H4O kan menjadi seperti ini ya. Yang C sebelah kiri terikat 2H, kemudian seperti ini H, kemudian C nya itu rangkap 2 dengan O, dan satunya lagi hanya tadi 4 baru 3 sehingga ditambahkan satu lagi. Nah, seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan setengah O. O itu rangkap 2 dengan O yang lain. Nah, kemudian untuk CH3COOH nya ini hanya ada 3, kemudian C, kemudian rangkap 2 dengan O, kemudian dengan H. Nah, seperti ini ya langkah pertamanya untuk mengerjakan soal yang energi ikat ya. Nah, kemudian jika sudah terbuka semua ikatannya, maka apabila ada di ruas kiri panahnya itu terdapat ikatan yang sama dengan yang di sebelah kanan, bisa dihilangkan, bisa kita coret saja. Sebagai contoh ini ya, di sebelah kanan itu ada ikatan C dengan H sebanyak 3. 1, 2, 3. Nah, berarti yang sebelah kiri kita coret yang 3 juga. Nah, kemudian di sebelah kiri ada C rangkap 2 dengan O, seperti ini. Yang kanan pun juga ada. Berarti kita juga bisa mengeliminasikannya. Nah, selain itu ada C dengan C juga. Nah, ini juga C dengan C. Jika sudah tidak ada yang sama, kemudian kita tuliskan sisa ikatannya. Yang sebelah kiri itu tersisa C dengan H, kemudian setengah O rangkap 2 dengan O. Nah, sedangkan untuk yang di sebelah kanan, yang tersisa itu adalah C ikatan tunggal dengan O ikatan tunggal dengan H. Kemudian kita masukkan harga dari energi ikatnya ya, sesuai dengan yang ada di soal. Ikatan C dengan H itu adalah 417, sedangkan untuk O rangkap 2 dengan O itu adalah setengah dari 506. Nah, nanti kita total. Sedangkan untuk C dengan O itu adalah 357, O dengan H itu adalah 465. Nah, kita juga total. Menghasilkan untuk yang sebelah kiri itu adalah 670, dan yang di sebelah kanan itu adalah 822 kJ ya, sehingga delta H-nya sama dengan tadi adalah kiri dikurangi dengan kanan, atau jumlah energi ikatan putus dan jumlah energi ikatan yang terbentuk ya. 670 dikurangi 822 sama dengan negatif 152 kJ. Nah ya, yang didapatkan itu adalah negatif 152
kJ. Tapi ini belum selesai. Kenapa? Karena untuk asetaldehid yang sudah kita hitung ini itu adalah untuk 1 mol. Ya, sedangkan di soal itu belum tentu 1 mol karena ditandai dengan adanya 11 gram asetaldehid. Nah, kita hitung dulu asetaldehid yang diminta soal itu ada berapa mol ya. Sehingga kita tuliskan bahwasannya molnya dari asetaldehid itu sama dengan massa dibagi dengan mr dari asetaldehid. Massanya 11 gram, kemudian mr asetaldehid atau C2H4O itu kalau kita hitung itu sebanyak 44, sehingga didapatkan 0,25 mol. Nah, jika sudah seperti ini kan bisa kita hitung. Jika 1 mol itu tadi itu 152 kJ. Nah, untuk yang 1/4 mol itu berapa? Kan begitu ya. Sehingga delta H untuk 0,25 mol sama dengan 0,25 dikalikan negatif 152 dibagi dengan 1 mol sama dengan negatif 38 kJ ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Dalam penentuan perubahan entalpi yang selanjutnya yaitu berdasarkan hukum Hess. Nah, di sini ada gambar bahwasannya ada reaksi AB menjadi CD menjadi AD plus CB itu akan ada tahap yang lain, yaitu bisa langsung sebelah kanan yang warnanya oranye atau bisa menggunakan tahap yang lain, yaitu A ditambah B plus C ditambah D baru menuju ke AD plus CB. Sedangkan untuk harga delta H-nya untuk di sini tadi itu adalah delta H1, kemudian untuk menuju yang AD plus CB itu adalah delta H2. Nah, sedangkan yang warna oranye itu adalah delta HR. Maka delta HR itu adalah jumlah dari delta H1 dengan delta H2 yang satu arah itu kalian total gitu ya. Nah, bentuknya pun bisa berbagai macam, bisa modelnya segitiga seperti gambar tersebut atau seperti soal di bawahnya ya, menuju ke atas dan menuju ke bawah, atau diagram tingkat energi pembentukan NO2. Jadi yang dinamakan pembentukan NO2 berarti kan produknya itu adalah NO2-nya. Nah, berdasarkan diagram tersebut, perubahan entalpi 9,2 gram NO2 menurut reaksi sebesar titik-titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan dari arah panahnya ya, padahal arah panah yang paling besar itu adalah delta H2. Nah, delta H2 berarti total dari delta H1 ditambahkan dengan delta H3 ya. Tetapi delta H3-nya itu kan beda arahnya ke bawah. Berarti nanti harganya pun juga negatif. Begitu ya, sebagai pengurangnya. Berarti bisa kita masukkan angkanya bahwasanya delta H1 yang kita cari ya, delta H1 itu sama dengan delta H2 ditambahkan dengan delta H3 dengan catatan delta H3-nya nanti angkanya negatif ya. Delta H2 harganya 90,37 kJ dikurangi delta H3 yaitu 56,52 kJ. Nah, didapatkan bahwasanya delta H1 itu adalah positif 33,85 kJ. Itu untuk 1 mol. Nah, di soal itu adalah terdapat masanya. Kita cari dulu berapa mol dari gas NO2, yaitu massa dibagikan dengan mR. 9,2 dibagi mR nya NO2 adalah 46. Nah, sehingga didapat 0,2 mol. Nah, untuk 1 mol tadi itu plus 33,85. Nah, kalau untuk 0,2 mol itu berapa? Kan modal seperti itu ya. Nah, sehingga delta H-nya sama dengan 0,2 dikalikan 33,85 dibagi dengan 1, maka nanti akan didapatkan bahwasanya plus 6,77 kJ.
Penentuan perubahan entalpi selanjutnya berdasarkan kalorimeter, di mana reaksi itu adalah sama dengan MC delta T. M-nya itu massa zat, C-nya itu kalor jenis, delta T itu adalah perubahan suhu, dan delta H-nya itu adalah negatif Q reaksi dibagi jumlah mol. Ya. Nah, kemudian terdapat contoh soal di sini. Sebanyak 250 ml larutan H2SO4 dan 250 ml NaOH4m dimasukkan ke dalam kalorimeter. Kemudian ada narasi selanjutnya. Pertanyaannya, harga perubahan entalpi atau delta H netralisasi itu berapa? Nah, maka langkah pertama itu, karena di sini ada dua larutan, kita cari V total dulu ya. V total itu adalah 250 ditambah dengan 250, yaitu 500 ml. Nah, sedangkan untuk rho dari larutan yaitu 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1 gram per mililiter. Nah, sehingga didapatkan massa dari larutan itu sama dengan rho larutan dikalikan dengan V larutan, yaitu 1 gram per mililiter dikalikan 500 ml sama dengan 500 gram. Nah, kemudian untuk delta T-nya, delta T atau perubahan suhunya tadi itu adalah T2 dikurangi T1. T2-nya itu adalah 29 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius, yaitu 4 derajat Celcius. Kita masuk ke Q larutan sama dengan MC delta T, di mana M-nya tadi masanya 500 dikalikan dengan 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikalikan 4 derajat Celcius, sehingga Q larutannya itu adalah 8.400 Joule ya. Nah, untuk Q larutannya, Q kalorimeternya, kalorimeter itu adalah C besar dikalikan dengan delta T ya. C ini adalah kapasitas kalor, di soal sudah ada, yaitu 800 Joule per Celcius dikalikan 4 derajat Celcius sama dengan 3200 Joule. Nah, sehingga Q totalnya sama dengan 8.400 ditambahkan dengan 3.200 ya. Ini berarti kan 11.600 Joule atau 11,6 kilojoule, seperti itu ya. Untuk contoh selanjutnya, yaitu diketahui ada 3 persamaan termokimia, reaksi 1, 2, 3, dan ditanyakan berapa besar delta H-nya untuk reaksi CS2 dan sebagainya. Nah, dari soal ini dimaksud bahwasanya 3 reaksi yang ada di soal itu diminta menjadikan satu reaksi yang berada di paling bawah ya. Jadi 3 reaksi di atas itu kita ubah menjadi satu reaksi yang berada di bawah ya. Nah, contohnya ini, di soal itu kan ada CS2, sedangkan di reaksi di atas itu ada CS2 dengan koefisien yang sama dan letaknya pun berada di reaktan atau kiri panah ya, sehingga untuk reaksi yang pertama ini tetap ya, reaksi 1 itu tetap. Nah, kemudian untuk yang reaksi yang kedua, nah untuk reaksi yang kedua ini kan terdapat H2O2. Nah, sedangkan untuk di soal juga ada H2O2, maka H2O2 yang berada pada atas itu kita balik posisinya, yang semulanya di kanan panah menjadi kiri panah. Tetapi selain dibalik, juga koefisiennya pun juga berbeda, maka yang ada di atas kita samakan dengan dikalikan 6, sehingga reaksi kedua itu dibalik dan kalikan dengan 6. Nah, untuk yang reaksi yang ketiga,
untuk yang reaksi ketiga itu kan terdapat H2O ya, H2O di sini. Di sini juga ada 2O. Nah, ternyata posisinya sudah sama, berarti kan tetap tidak perlu kita balik. Tetapi koefisiennya adalah 6. Ya, maka kita kalikan 6. Sehingga untuk reaksi ketiga kita kalikan 6. Nah, baru kita tuliskan persamaan reaksinya. Berarti kalau untuk yang CS2 kita tuliskan apa adanya ya. Saya skip. Nah, selanjutnya yang senyawanya sama tetapi beda ruas bisa kita hilangkan ya. Contohnya ini H2 di sebelah kiri ada 6, di kanan ada 6, boleh kita hilangkan. Kemudian di kiri ada O2 dan O2 sebanyak 6, di kanan juga ada 6, bisa kita hilangkan. Sehingga sisa dari reaksinya itu adalah CS2 ditambah 6 H2O2 menjadi CO2 plus 6 H2O ditambah 2 SO2. Nah, ternyata untuk persamaannya sudah sama persis dengan yang diminta oleh soal. Berarti sudah sesuai, sehingga tinggal kita totalkan saja harga dari delta H-nya ya. Negatif 1077 ditambah 1128 dikurangi 1716 itu nanti menghasilkan negatif 1665 kilojoule ya, begitu.